Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara yang efektif agar kita semua bisa memasuki fase the new normal, saya akan menjelaskan secara singkat pemahaman dari the new normal tersebut. The new normal adalah suatu keadaan atau suatu situasi di mana kita melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita dengan normal, tapi dengan format baru. Format baru itu yang dimaksud adalah format karena kita masih berada dalam kondisi terdampak COVID. Artinya, semua aktivitas yang akan kita lakukan ke depan harus dalam rangka menyelamatkan diri kita dari bahaya COVID. Di mana prinsip-prinsip physical distancing, kemudian menjaga kebersihan tangan, lalu memakai masker, itu tetap harus dilakukan. Nah, itu pengertian yang sederhana dari the new normal yang mungkin tidak lama lagi akan bersama-sama kita lewati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase-fase yang biasanya dialami oleh semua orang, baik sebagai pribadi maupun komunitas maupun kelompok, ketika mereka menghadapi perubahan. Mengapa saya harus menyampaikan? Karena fase new normal ini adalah bagian daripada perubahan tersebut yang merupakan dampak dari COVID yang sampai saat ini kurang lebih sudah 3 bulan kita lewati. Fase yang pertama dari perubahan adalah seseorang akan merasa denial atau merasa menolak. Akan muncul pertanyaan dari dirinya, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus mengalami? Kenapa bukan dia? Kenapa saya harus menderita? Ini fase yang pertama, fase denial. Fase yang kedua adalah fase menawar. Fase menawar ini maksudnya dia mulai memikirkan perubahan-perubahan ini harus disikapi dengan menerima atau menolak. Yang masing-masing mendapatkan resikonya. Kalau dia menolak, maka dia akan terus berkutat dengan penolakan-penolakan yang dimana potensi untuk stres akan terus muncul. Kalau dia menerima, maka dia sudah melewati fase penerimaan yang itu akan mempermudah dia untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Fase yang ketiga adalah fase beradaptasi. Karena dia telah menerima, maka dia beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Baru setelah itu fase terakhir adalah fase dia berlari kencang dengan proses baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari sekian fase perubahan tersebut dalam konteks COVID ini, di mana sekarang ini kita berada? Menurut pengamatan saya sebagai seorang psikolog, saya melihat bahwa kita pada umumnya belum berkutat dari fase yang pertama. Kita masih pada fase denial, fase menolak dengan keadaan COVID ini. Sebagai contoh, saya mengambil beberapa kasus di mana dalam dunia kerja, dalam konteks kerja, banyak sekali teman-teman kita yang mengeluh bahwa ternyata konsep kerja working from home itu malah justru mengakibatkan stres, malah justru menjadi kontraproduktif. Saya menerima beberapa konseling yang menyampaikan konsep WFH sangat tidak nyaman. Dari sebelumnya membayangkan bisa bekerja sambil santai di rumah, tidak tahunya malah bekerja di luar jam kerja. Ada corporate yang melakukan Zoom meeting berjam-jam, 2, 3, 4 jam. Dan itu sangat melelahkan. Ada kemudian pimpinan yang seolah-olah mengabaikan hak istirahat dari bawahannya, yang ketika masa WFH ini dengan semena-mena memberikan job di luar jam kerja. Dan banyak karyawan-karyawan yang justru merasa
sangat kerepotan dengan konsep kerja WFH ini. Akhirnya sebagai manifestasinya banyak karyawan yang kemudian stres, melampiaskan stresnya dengan memarahi anaknya, ya. Banyak karyawan yang kemudian merasa kelelahan, ya, mengalami stres, ya. Nah, contoh ini adalah menurut saya, meskipun ini mesti ditinjau lagi dan diteliti lagi, tapi ini adalah representasi bahwa kita masih belum beranjak dari fase denial. Kenapa? Karena karyawan-karyawan mengeluh dengan pekerjaannya, sementara pihak korporat dalam hal ini HR ataupun human capital belum menemukan formula bagaimana bekerja yang baik, yang efisien dan produktif selama masa pandemi ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena salah satu tanda dari penerimaan seseorang terhadap perubahan adalah adanya harmoni dengan perubahan itu. Nah, dalam konteks kerja, working from home, kalau itu sudah diterima, maka sudah tidak ada lagi keluhan, maka sudah tidak ada lagi disharmoni, maka sudah tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang justru menjadi kontraproduktif terhadap tujuan daripada pekerjaan itu sendiri. Itu yang menjadi salah satu indikator. Indikator lainnya adalah selama masa pandemi ini, masa COVID ini, terjadi peningkatan jumlah KDRT, baik yang dilakukan sesama pasangannya maupun yang dilakukan kepada orang tua atau orang-orang terdekat kepada anak-anak. Ya. Ada data bahwa selama working from home ini bahkan terjadi peningkatan perceraian. Nah, ini semua menjadi indikator bahwa pandemi ini menjadi kambing hitam, ya, kambing hitam daripada akibat-akibat yang nampak yang bernilai muatannya negatif seperti yang saya sampaikan di muka. Nah, kalau kita masih berada pada fase denial, maka kita akan sulit untuk melewati fase the new normal dengan relatif lancar, dengan relatif elegan. Kenapa? Karena fase penerimaannya belum terlewati. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka pandemi COVID ini akan melahirkan banyak sekali kisah-kisah yang negatif. Nah, maka untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk segera meninggalkan perasaan, pikiran yang masih berada pada tahapan denial. Lupakanlah penolakan, lupakanlah pengkambing hitaman, lupakanlah saling menyalahkan. Kita menyalahkan pemerintah menyalahkan rakyat, dan seterusnya, ya. Tinggalkan semua itu dan paksakan diri kita untuk menerima ini, menerima bahwa suka tidak suka kita harus menerima keadaan pandemi dengan segala resikonya ini. Nah, kalau kita sudah menerima, maka secara otomatis kita akan mudah masuk ke tahapan berikutnya. Apa itu? Adalah tahapan untuk beradaptasi. Nah, ketika beradaptasi inilah kita akan mudah melakukan penyesuaian dengan kondisi COVID. Untuk selanjutnya, setelah menerima, beradaptasi, kita bisa melaju dengan cepat. Nah, pada hakikatnya di semua ranah kehidupan, apakah itu pendidikan, sekolah, baik sekolah formal, perguruan tinggi, pada bidang ekonomi, ya, pada bidang kebudayaan, pada ranah-ranah kehidupan lainnya, semuanya sedang berproses untuk menemukan bentuk-bentuk baru dari the new normal yang akan mereka lewati. Maka kalau kita sudah menerima dengan baik dan beradaptasi dengan baik, maka bentuk
the new normal dengan segala dinamikanya itu akan semakin dipercepat, semakin mengalami percepatan karena semua komponen yang terlibat di dalamnya sudah menerima keadaan itu. Nah, izinkan saya memberikan beberapa tips untuk kita sebagai individu agar kita bisa membantu untuk melewati fase denial dan mempercepat masuk kepada fase the new normal yang betul-betul produktif. Tips yang pertama adalah tadi, segera menerima dengan sepenuh hati, ikhlas, lapang dada, segala perubahan-perubahan yang terjadi, enak atau tidak enak. Nah, yang kedua adalah kita harus memperkuat gerak mental kita yang ada dalam pikiran kita dan ada di dalam hati kita. Maksudnya apa? Bahwa mental kita harus di atas kenyataan yang sedang kita alami, yang notabene adalah kesulitan selama masa COVID ini. Sulit ekonomi, sulit pekerjaan, dan seterusnya. Mental kita harus kita naikkan, harus kita perkuat. Kita harus melampaui ke semua kesulitan-kesulitan ini. Nah, di dalam penguatan mental ini kita masuk ke tips yang ketiga. Apa itu? Kita harus segera bergerak. Kita harus segera mencari, menemukan inovasi dan menemukan solusi-solusi dari kesukaran-kesukaran yang sedang kita hadapi. Kenapa demikian? Karena itu yang paling realistis yang bisa kita lakukan. Karena keaktifan kita akan menggerakkan seluruh komponen-komponen yang ada pada diri kita. Jadi, sudah bukan saatnya lagi kita bertanya kapan COVID ini selesai, kapan PSBB ini akan berakhir, akan dilonggarkan, kapan bisnis akan dimulai lagi. Bukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah menjawab pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan selama COVID ini? Jadi bergeraklah, proaktiflah, jangan menunggu, harus segera jemput bola. Saya kira ini yang bisa saya berikan tipsnya agar kita bisa segera masuk ke fase new normal dengan lebih produktif dan lebih bermanfaat.